Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para member mania dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dikasih kesehatan, kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kami dari tim manajemen akan memberikan sebuah video di mana kita akan memberitahu fungsi-fungsi dari boot Najah. Ini sangat penting sekali bagi para member yang baru mengenal dan baru bergabung. Mungkin kan rekan-rekan masih bingung apa ini nama-namanya dan seperti apa cara bermainnya. Di sini saya akan kasih tahu fungsi-fungsi sederhana dari boot Najah. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan skip-skip ya biar paham. Nah, jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa diulang seperti apa, sebelah mana yang bingungnya, dan kalau diulang beberapa kali sih saya yakin semuanya akan bisa. Jadi tonton sampai selesai, oke? Iya, yang pertama kita akan membahas tentang change. Change yaitu peluang atau kesempatan di saat win dan loss. Fungsi ini penempatannya dalam pola algoritma, kita akan tahu pergerakan di saat win dan di saat loss. Misalkan chance di bawah 50, maka peluang atau kesempatan ketika terjadi win itu lebih sedikit dan kesempatan terjadi ketika loss itu lebih banyak. Contoh, chance 40-40. Maka kesempatan atau peluang win kita lebih sedikit dan kesempatan loss lebih banyak, tetapi profit yang didapat lebih besar. Karena perhitungannya hampir seperti berikut. Di saat kesempatan win 40%, di saat kesempatan loss 60%, tapi profit atau payout yang didapat itu adalah 120%. Gambar di samping ini itu hanya sebuah contoh. Jadi contohnya best trade dengan nominal 1, walaupun terjadi loss streak panjang, ketika terjadi win, satu kali itu akan menutupi dan mendapatkan profit sekitar 120%. Nah, gambar di samping ini adalah contoh chance di bawah 50. Lalu bagaimana kalau chance di atas 50? Kita kasih contoh seperti chance 70-70. Maka kesempatan peluang win lebih banyak dan kesempatan peluang loss lebih sedikit, tetapi profit yang didapat lebih sedikit. Kenapa? Karena chance 70-70 itu kesempatan win 70% dan kesempatan loss 30%. Profit atau payout yang didapat cuma 29%. Best trade dengan nominal 1, walaupun terjadi win streak panjang, tetapi profit yang didapat hanya sedikit, sekitar 30%. Ketika terjadi loss streak, untuk menutupinya harus terjadi 2 kali win. Kita lanjut ke delay trade. Di sini delay trade adalah waktu sesi jeda. Jeda antara trade dari trade pertama ke trade kedua. Kalau untuk pemula itu kita selalu menganjurkan atau merekomendasi di delay trade 3000. Jadi kalau semakin sedikit nilai delay trade itu perputaran market akan semakin cepat dan sulit untuk dipahami, apalagi para member pemula. Jadi untuk pemula disarankan delay trade-nya kami rekomendasikan di angka 3000. Selanjutnya kita lari ke yang namanya stop it profit global. Di situ adalah tempat di mana kita menentukan kita ingin berhenti boot di profit berapa. Di sini akan saya contohkan di balance 500 dan kita isi stop it profit global di 10% atau 50 doge. Maka yang akan terjadi ketika kita mendapatkan profit 10% atau 50 doge, itu boot akan berhenti secara otomatis. Selanjutnya kita akan ke reset trade if profit. Di sini adalah ketika kita mencapai profit yang kita inginkan, best trade akan kembali ke awal. Kita lanjut ke fungsi dari tombol stop it balance below. Nah, di sini adalah
kita bisa menentukan di mana balance kita. Kalau mencetak loss terpanjang, kita bisa berhenti ditargetkan di angka berapa. Contoh kita punya balance 1000, tapi kita takutnya ada kekalahan atau loss, kita stop di angka 500. Maka di saat loss hampir ke angka 500, itu bot secara otomatis akan berhenti. Selanjutnya kita akan mengetahui apa fungsi dari Marty Win dan Marty Loss. Marty fungsinya adalah kelipatan yang kita dapat perhitungkan dalam pergerakan untuk menentukan strategi perhitungan matematis ketika kita trade berjalan, dan di sini terdapat Marty Win dan Marty Loss. Sekarang kita akan mencoba ke fungsi reset Marty if win. Di sini adalah fungsinya, yaitu ketika pergerakan setelah loss dan terjadi win, maka akan reset ke base trade awal. Contoh kita pasang angka 2, maka setelah win streak muncul 2 kali berurutan, itu ketiga kalinya itu akan ke base trade awal. Kita lanjut ke reset Marty if loss. Di sini adalah ketika kita pasang angka 2, itu setelah terjadi loss streak 2 kali berurutan, itu Marty kembali ke Marty awal. Lanjut ke reset win after loss. Di sini adalah kalau kita pasang di angka 2, itu setelah terjadi loss streak 2 kali, 3 kali, 4 kali, sebelum kita menemukan win 1 kali, itu tetap tidak akan kembali ke awal kecuali mendapatkan win walaupun 1 kali. Kita lanjut ke if loss dan boom. Di situ adalah dua kolom kosong. Itu kalau contohnya kita pasang di if loss 2 di boom 100, itu jika terjadi 2 kali loss streak berturut-turut, maka secara otomatis mau win ataupun loss, ketiga kalinya itu akan mengeluarkan base trade 100 doge. Kita beralih ke tampilan halaman depan. Di situ terdapat base trade. Base trade yaitu nominal yang kita tentukan untuk mengawali ketika kita trade berjalan. Misalkan base trade kita pakai 0,01. Maka angka yang pertama muncul ketika trade berjalan yaitu adalah 0,01. Jadi base trade itu adalah angka yang ditentukan oleh kita saat mengawali di saat trade berjalan. Lanjut ke fungsi tombol shoot. Shoot ini fungsinya sama seperti base trade, dan tetapi filter ini digunakan di saat timing yang tepat dan di saat base trade awal mengalami loss streak. Maka filter shoot ini bisa membantu untuk menutupi kekurangan dengan nominal angka lebih besar daripada base trade yang hitungannya tidak baku, dan tetapi bisa dipakai menggunakan nominal berapa saja sesuai penempatan timing dan prediksi kita di saat melakukan shoot. Satu lagi fungsi dari arti boom. Boom ini fungsinya sama seperti base trade, dan tetapi filter ini juga digunakan di saat timing yang tepat. Di saat kita melakukan shoot lalu prediksi kita salah, maka filter ini digunakan untuk dimanfaatkan. Akan tetapi tetap hitungannya tidak baku. Bisa diisi menempatkan nominal angka berapa saja sesuai strategi, prediksi dan pola algoritma yang terjadi kita melakukan trade. Iya rekan-rekan, gimana video yang tadi saya bagikan ya? Mudah-mudahan para member semuanya bisa memahami dan mengerti fungsi dari setiap tombol yang ada di Booth Najah. Jadi jangan sampai mungkin untuk kali ini masih agak bingung-bingung dan pusing juga ya, tapi menurut saya nanti kalau setiap video ini diulang beberapa kali itu akan paham, karena penting sekali memahami dasar dari tombol itu sendiri. Oke? Jadi tetap semangat untuk mendapatkan profit yang konsisten. Buat rekan-rekan yang lain, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini, dan ada link deskripsi untuk kita mendaftar ke Booth Najah ya.
saya sertakan di bawah ini. Jadi tetap pahami, tetap konsisten. Salam 913.